Selamat pagi, Bapak Ibu. Pada sesi ini, izinkan kami mengawalinya dengan sebuah pantun. Berlibur ke Wakatobi, naik kapal selam, menunggunya di pinggir batu. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan evaluasi capaian indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada tahun 2020-2023. Evaluasi menjadi satu bagian penting dalam sistem manajemen. Dengan evaluasi, kita dapat mengetahui hasil dan menilai kinerja untuk perbaikan ke depannya. Selanjutnya, kami akan menyampaikan capaian indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan, yaitu sebagai berikut. Capaian kinerja program dan kegiatan pada Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini kami telah tuangkan dan dapat dibaca secara lengkap pada dokumen evaluasi kinerja Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tahun 2024. Notifikasi capaian kinerja ini didasarkan pada Peraturan Menteri PPN atau Bappenas Nomor 1 Tahun 2023 dan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2024, yaitu adanya kategori kinerja atau notifikasi. Terdapat 3 kategori capaian yang merupakan modifikasi dari Jeplak, yaitu capaian lebih dari 90% masuk dalam kategori on track. Capaian di antara 60 sampai dengan 90% masuk dalam kategori perlu kerja keras, dan capaian kurang dari 60% masuk dalam kategori sulit mencapai target. Selanjutnya, berdasarkan data pada laporan kinerja, baik tingkat Ditjen dan Ekselon 2 Pusat tahun 2020-2023 dapat diketahui bahwa pada 6 IKP telah terdapat 4 IKP yang masuk kategori on track. 2 IKP masuk kategori perlu kerja keras dan tidak ada IKP masuk kategori sulit mencapai target. Sedangkan capaian IKK dari 20 IKK terdapat 26 IKK masuk kategori on track, 1 IKK masuk kategori perlu kerja keras dan 1 IKK masuk kategori sulit mencapai target. Data-data capaian kinerja tersebut telah dituangkan dalam laporan kinerja. Akan tetapi, dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan dengan metode evaluasi yang lebih detail yang belum terungkap dalam laporan kinerja. Berikut adalah capaian 6 indikator kinerja program Ditjen KSDAE. Notifikasi capaian ini diberikan terhadap capaian kumulatif dengan prognosis capaian tahun 2024 sebesar 100%. Selanjutnya kami sampaikan capaian kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut. Bapak dan Ibu hadirin peserta rakor, selanjutnya kami akan sampaikan evaluasi capaian indikator kinerja program sebagai berikut. Ditjen KSDAE melaksanakan 3 program, yaitu Program Dukungan Manajemen, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Program Kualitas Lingkungan Hidup. Dengan penjelasan evaluasi capaian indikator kinerja program, kami sampaikan sebagai berikut. IKP pertama, nilai sakit Ditjen KSDAE dengan capaian sebesar 82,31 atau 102,89%. Nilai sakit kurang mencerminkan capaian kinerja tahun berjalan karena menggunakan data dukung tahun sebelumnya. IKP kedua, capaiannya seluas 49,47 hektar atau 70,67%. Data dan informasi potensi kehati tinggi di lapangan menjadi kunci penting untuk menetapkan arah kebijakan pengelolaan kawasan konservasi. Nilai ekspor pemanfaatan TSL sebesar 12,56 triliun rupiah atau 119,59%. Capaian nilai ekspor yang tinggi dapat memberikan devisa untuk negara
tetapi harus memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah untuk mencegah kerusakan populasi. Nilai PNBP Jasa Lingkungan dan TSL sebesar Rp469,62 miliar atau 42,69%. Tantangan yang dihadapi adalah menghargai value kawasan konservasi. Perlu adanya peningkatan tarif PNBP dan penggunaan PNBP lingkup Ditjen KSDAE. Capaian IKP ini sebanyak 2.804 desa atau 62,31%. Indikator ini merupakan bukti nyata KSDAE dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Capaian IKP ini seluas 39,2 juta hektar atau 91,32%. IKK ini bukan sekedar data, tapi kebutuhan masa depan sebagai dasar untuk penetapan kawasan yang dilindungi. Selanjutnya, berikut kami sampaikan evaluasi capaian indikator kinerja kegiatan. Evaluasi pada indikator kinerja kegiatan kami lakukan melalui 9 kriteria, yaitu sebagaimana slide berikut. Evaluasi kegiatan pertama, yaitu pada kegiatan dukungan manajemen. IKK pertama, yaitu nilai sakit Ditjen KSDAE. IKK yang kedua adalah level maturitas SPIP Direktorat Jenderal KSDAE. Capaian IKK ini adalah sebesar level 3 atau 75% jika dibandingkan dengan target 5 tahun yaitu level 4. Nilai ini belum mencerminkan nilai Excellent 1 karena penilaian dilakukan tingkat Kementerian LHK. Dan kemanfaatan maturitas SPIP ini belum sepenuhnya diterapkan pada lingkup Ditjen KSDAE. IKK ketiga yaitu laporan keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel. IKK ini pasti tercapai karena merupakan dokumen rutin yang tersusun setiap tahun, sehingga capaian kinerja tiap tahunnya adalah sebesar 100%. Selanjutnya, kegiatan perencanaan kawasan konservasi. IKK pertama pada kegiatan ini yaitu luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif. Sampai dengan tahun 2023, capaian IKK ini adalah seluas 23,41 juta hektar atau 86,54%. Dibandingkan dengan target 5 tahun seluas 27,05 juta hektar. IKK ini relevan dilanjutkan pada periode selanjutnya karena dalam pengelolaan kawasan konservasi perlu didukung ketersediaan data potensi kawasan yang valid, terupdate, dan terintegrasi secara spasial dan non-spasial. Indikator kinerja kegiatan yang kedua, yaitu jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan atau prakondisi status dan fungsi. Capaian kumulatif IKK ini sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 209 unit kawasan konservasi atau 139,33%. Dibandingkan dengan target 5 tahun sebanyak 150 unit kawasan konservasi. Melalui IKK ini dapat diketahui ketersediaan dokumen zona atau blok dan rencana pengelolaan pada setiap kawasan konservasi. IKK ketiga, capaiannya sebanyak 94 dokumen atau 94%. Kerjasama dibutuhkan untuk mendukung penganggaran pengelolaan kawasan konservasi dan dapat menjadi indikator kinerja pada periode selanjutnya. Dengan ukuran capaian adalah keberhasilan kerjasama dan tidak hanya sebatas penghitungan dokumen. Selanjutnya, pada kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. Indikator kinerja kegiatan yang pertama, yaitu jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
Capaian sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1.998 desa atau 81%. Dibandingkan dengan target 5 tahun sebanyak 2.500 desa. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi. Dan dampak positif yang telah diterima oleh masyarakat perlu diukur keberhasilan. Capaian IKK ini seluas 203,97 ribu hektar atau 50,99%. Kondisi di lapangan masih sebatas pemberian akses pemanfaatan dan belum diukur keberhasilannya serta dampak peningkatan ekonomi masyarakat. Indikator kinerja kegiatan yang ketiga yaitu jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam. IKK ini baru ditetapkan pada Renstra Revisi, di mana target sampai dengan tahun 2024 sebanyak 200 orang. Dan pada tahun 2023 telah tercatat capaiannya sebanyak 1.637.000 orang. Dan capaian ini jauh melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja ini sebanyak 370 kelompok atau 74%. IKK ini menjadi langkah awal kemitraan konservasi yang diimplementasikan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan konservasi. Penilaian IKK ini dilakukan di setiap 2 tahun pada masing-masing KK, sehingga target tahunannya adalah sebanyak 277 unit KK. Pada tahun 2023, capaian IKK ini sebanyak 281 unit KK atau 101,44%. Tantangan pada pengelolaan KK adalah bagaimana nilai efektivitas KK ini mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Indikator kinerja kegiatan yang keenam yaitu luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi. Capaian IKK ini sampai dengan tahun 2023 seluas 556,32 ribu hektar atau 69,54%. Dibandingkan target 5 tahun yaitu seluas 800.000 hektar. Tantangan dan pencapaian IKK ini adalah seberapa tuntas penanganan konflik atau konflik tenurial. Indikator kinerja kegiatan yang ketujuh adalah jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran. IKK ini merupakan IKK baru yang sebelumnya masuk pada IKK penanganan open area. Target dari IKK ini adalah seluruh kawasan konservasi dan capaian yang tercatat adalah 100%. Pada IKK ini masih perlu ditetapkan verifier yang tepat dalam pengukuran pencapaiannya. Selain itu juga perlu ditetapkan standar operasional prosedur kegiatan patroli di dalam kawasan konservasi. Selanjutnya, indikator kinerja kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, spesies, dan geneti. Indikator kinerja kegiatan yang pertama, luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif. Capaian pada IKK ini sampai dengan tahun 2023 adalah seluas 49,40 juta hektar atau 70,57%. Dibandingkan dengan target 5 tahun seluas 70 juta hektar. IKK ini sangat penting dalam pengelolaan kawasan konservasi dan perlu koordinasi bersama dengan Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi dan Direktorat Bina Pengelolaan Pemulihan Ekosistem dalam penentuan metode pengukuran capaiannya. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi dengan nilai kehati tinggi secara partisipatif ini merupakan langkah awal dalam penetapan upaya yang tepat untuk perlindungan kawasan konservasi. Indikator kinerja kegiatan kedua yaitu jumlah pusat konservasi yang dibangun. Capaian IKK ini sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 4 unit atau 80%. Jika dibandingkan dengan target 5 tahun sebanyak 5 unit.
Pembangunan pusat penyelamatan satwa sangat penting untuk perlindungan keanekaragaman hayati. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga keberlanjutannya sehingga dapat berfungsi dengan baik untuk perlindungan satwa. Indikator kinerja kegiatan yang ketiga yaitu jumlah mekanisme Balai Clearing Keanekaragaman Hayati. IKKI merupakan operasionalisasi Balai Clearing Keanekaragaman Hayati Indonesia, sehingga target pencapaiannya adalah hal yang sama setiap tahunnya, yaitu satu mekanisme. Indikator kinerja kegiatan keempat, jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar. Capaian IKK ini sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 1.651 entitas atau 91,72%. Indikator kinerja kegiatan kelima adalah jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar. Capaian IKK ini sampai dengan tahun 2024 sebanyak 767 entitas atau 76,70% dibandingkan dengan target 5 tahun sebanyak 1.000 entitas. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 2.490 kejadian. Capaian ini jauh melebihi target. Tantangan pada kegiatan ini adalah fasilitas di UPT dan ketersediaan NSPK dalam penyelamatan satwa liar masih minim. Indikator kinerja kegiatan yang ketujuh yaitu jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati. Target tahunan IKK ini adalah satu sistem di mana capaiannya merupakan capaian atas tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan satu sistem pendanaan. Selanjutnya adalah kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi. Indikator kinerja kegiatan pertama yaitu jumlah destinasi wisata alam prioritas. Target yang ditetapkan pada IKK ini adalah destinasi yang sama setiap tahunnya, yaitu 15 destinasi, dan telah dapat tercapai 100%. Perlu parameter yang jelas dan khusus untuk dapat dikatakan capaian IKK ini dapat tercapai, sehingga dapat diketahui keberhasilan perkembangan destinasi tersebut dari tahun ke tahun. Indikator kinerja kegiatan yang kedua, yaitu jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon. Sampai dengan tahun 2023, capaian IKK ini adalah sebanyak 37 entitas atau 92,5%, dibandingkan dengan target 5 tahun sebanyak 40 entitas. Pengukuran kinerja didasarkan pada dokumen yang dihasilkan pada setiap kegiatan, antara lain NSPK dan data potensi panas bumi serta data potensi stok karbon. Verifier ini belum menunjukkan jumlah entitas pemanfaatannya. Indikator kinerja kegiatan yang ketiga, yaitu jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air. Sampai dengan tahun 2023, capaian dari IKK ini sebanyak 63 entitas atau 105%, dibandingkan dengan target 5 tahun sebanyak 60 entitas. Pemanfaatan jasa lingkungan air menjadi salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi yang dapat menunjukkan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Akan tetapi, dalam perkembangannya, untuk mendukung pemanfaatan jasa lingkungan air ini perlu percepatan penyelesaian regulasi pemanfaatan air. Indikator kinerja kegiatan keempat, yaitu jumlah destinasi wisata alam, science, academic, volunteer, education. Terdapat perubahan target pada IKK ini pada Renstra revisi dari 7 destinasi menjadi 52 destinasi. Hal ini untuk mengakomodir penganggaran kegiatan tersebut di unit pelaksana teknis. Pada tahun 2023 telah terlaksana sesuai target, yaitu 52 destinasi atau tercapai 100%. Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi khusus terhadap pencapaian untuk menilai keberhasilan destinasi SAFE pada setiap lokasi target. Indikator kinerja kegiatan kelima, jumlah destinasi wisata alam bahari. Target pada IKK ini juga mengalami perubahan
pada Renstra revisi, yaitu menjadi 7 destinasi dengan target lokasi adalah 7 Taman Nasional Laut. Capaian IKK ini telah terlaksana sesuai target, yaitu 7 destinasi atau 100%. Evaluasi selanjutnya pada kegiatan pemulihan ekosistem. Kegiatan ini hanya terdiri dari satu indikator kinerja kegiatan, yaitu luas ekosistem yang dipulihkan. Sampai dengan tahun 2023, ekosistem yang dipulihkan seluas 196,90 ribu hektar atau 98,47%, dibandingkan dengan target 5 tahun seluas 200 ribu hektar. Melalui kegiatan pemulihan ekosistem, diharapkan kondisi kawasan dapat kembali seperti semula, sesuai dengan tujuan dan penetapan kawasan konservasi. Selanjutnya adalah kegiatan pembinaan pengelolaan ekosistem esensial. Indikator kinerja kegiatan pertama, luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi. Sampai dengan tahun 2023, telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi seluas 39,26 juta hektar atau 91,33% dibandingkan dengan target 5 tahun seluas 43 juta hektar. Perlu adanya tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan kemanfaatan hasil inventarisasi. Indikator kinerja kegiatan kedua, yaitu jumlah kawasan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya. Target IKK ini adalah 11 unit kawasan ekosistem esensial di setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2023 telah terrealisasi 44 unit kawasan ekosistem esensial atau 80%. Dibandingkan dengan target 5 tahun sebanyak 55 unit kawasan ekosistem esensial. Dalam pelaksanaan IKK ini diperlukan NSPK yang dapat menjamin kegiatan tersebut dan dapat dilakukan oleh seluruh mitra yang terkait, serta mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. Berikut ini kami sampaikan pagu dan realisasi anggaran Ditjen KSDAI. Pagu anggaran dalam 5 tahun terakhir, tahun 2020-2024. Pagu anggaran Ditjen KSDAI dalam kisaran 1,6 sampai dengan 1,7 triliun rupiah, dengan realisasi tertinggi pada tahun 2023 sebesar 98,39%. Jika dilihat dari proporsi pagu anggaran operasional dan non-operasional dalam 5 tahun terakhir, pagu belanja operasional berada pada kisaran 60% dan belanja non-operasional pada kisaran 40%. Proporsi pagu anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan pada 75 UPT dengan jumlah pegawai sekitar 9.751 orang. Ditjen KSDAI memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Untuk itu, diperlukan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung berbagai program dan kegiatan. Bapak Ibu hadirin sekalian, beberapa catatan penting yang dapat kami sampaikan yaitu dalam pelaksanaan kinerja program diperlukan peran aktif setiap eselon 2 sebagai penanggung jawab kegiatan. Dalam pencapaian kinerja program juga perlu didorong pada capaian yang dapat menggambarkan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan melihat capaian kinerja program sampai dengan tahun 2023, secara umum kinerja telah dapat tercapai. Namun, masih belum sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan pengelolaan kawasan konservasi. Selanjutnya pada kinerja anggaran. Perencanaan dan distribusi anggaran yang dilakukan didasarkan pada target kinerja dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Alokasi anggaran yang telah mendukung pelaksanaan program pada Ditjen KSDAI, akan tetapi komposisi belanja operasional dan non-operasional masih belum seimbang. Evaluasi kinerja adalah kebutuhan organisasi, bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban administrasi.
Evaluasi yang baik adalah evaluasi yang apa adanya, yaitu evaluasi yang mengapresiasi kesuksesan dan mengakui kegagalan. Demikianlah penyampaian evaluasi kinerja Ditjen KSDAE. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atas penyampaian kami. Izinkan kami menutup dengan sebuah pantun. Burung beo, burung cendrawasih, bisa ditemui di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.